Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Imo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Aduh, ini mohon maaf, Pak Mas Imo. Saya tahu Mas Imo ini kan sibuk melayani pekebun-pekebun dari Rio, dari mana pulang. Tapi yang netizen juga ini loh, Mas, menunggu. Weh. Iya, Pak Agus. Jadi ini, Mas, pertanyaannya. Ini real pertanyaan. Satu itu mengenai letak pupuk, Mas. Meletakkan pupuk di mana masing-masing, Mas. Kalau RP sebagai pupuk dasar itu di mana, dolomit di mana, terus ada lagi apa itulah. Kalau meletakkannya di musim kemarau di poket bagaimana, kan gitu, Mas. Itu sesuai umurnya, sesuai itunya apa, Mas? Apa piringannya? Monggo dijelaskan, Mas. Ini, Mas, ya biar saya jawabnya pun enak juga itu. Ya. Oke, Pak, para netizen yang saya hormati di seluruh tanah air. Jadi mohon maaf, ini baru ada konten baru lagi karena baru pulang ini Pak Gus dari kebun kan gitu. Iya. Ya, sama tujuannya ini kan memberi pengarahan langsung, dan saat ini sore ini kita menyampaikan. Ya, ini sering Pak Gus timbul pertanyaan. Sebenarnya kan meletakkan pupuk itu kan posisinya di mana kan gitu. Nah, jadi ini kan ada yang menyampaikan berdasarkan jarak dari piringan pohon, kemudian dari pangkal pohon, terus berapa lebarnya kan seperti itu. Iya. Tetapi itu semua kan akan kami rangkumkan di dalam sesi ini. Sebenarnya kan mau letakkan pupuk, prinsip dasarnya mau pupuk itu diletakkan di tempatnya itu apa kan gitu, Pak. Iya. Jadi, sebagai gambaran bahwasanya pupuk bisa diserap tanaman itu apabila pupuk yang kita taburkan ini Pak, basah Pak Agus, lembab. Oh iya. Nah, jadi apabila mau pupuk sehebat apapun, kalau dia posisinya nggak lengkap, nggak menyatu sama tanahnya juga nggak bisa diserap Pak Agus kan gitu. Iya. Hanya kualitas pupuk sekarang kan sudah banyak Pak Agus. Jadi dari mulai pupuk yang mudah rilis sampai dengan kontrol rilis Pak Agus kan sudah ada kan gitu. Iya. Tapi sebagai gambaran untuk para netizen pekebun kita setanah air ini, kita pupuk itu kan ada pupuk tunggal, pupuk majemuk, pupuk mikro kan Pak Agus. Iya, betul. Jadi ada pupuk yang bentuknya satuan maupun pupuk yang majemuk maupun yang mikro pun ada yang mikro tunggal dan mikro majemuk. Tetapi hal dasar yang ingin saya sampaikan, jadi ada yang namanya akar. Akar itu mayoritas yang menyerap itu kan akar-akar tersier Pak Agus, bukan akar primer Pak Agus. Iya, kalau yang kuarter kalau yang termasuk yang kuarterner kan, Mas? Iya, kuarterner ya itu juga ada. Jadi akar itu ya primer, sekunder, tersier dan kuarterner yang bulu-bulu akar itu kan Pak Agus. Dan kalau berdasarkan hasil penelitian Pak Agus, penelitian yang dilakukan sama tim pusat penelitian kelapa sawit itu kan disampaikan bahwasanya biomasa akar primer itu lebih banyak terdapat pada kedalaman 20-40 cm Pak Agus. Iya, itu yang primer ya. Zonasi perakarannya Pak Agus. Sedangkan kalau biom yang akar kecil Pak Agus, yang sekunder tersier maupun kuarter Pak Agus, itu kan pada kedalaman 0-20 cm Pak Agus. Oh iya. Dan kalau secara lateral Pak Agus, lateral bergerak ke atas ke kanan kirinya Pak Agus itu pada banyak antara 0,5 sampai 1,5 meter Pak Agus dari pangkal pohonnya. Iya. Nah, ini juga yang menjadi kunci Pak Agus. Menjadi kunci bahwasanya kita mau meletakkan pupuk di mana apabila itu dilakukan dengan pola penaburan manual yang dilakukan oleh pengkebun kan gitu Pak Agus. Iya. Nah, terlepas itu semua perlu para netizen juga ketahui, zonasi akar itu bisa berada Pak Agus di seluruh jangkauan pelepahnya kan gitu Pak Agus. Iya, bahkan jadi, lebih pun bisa lewat. Bisa lebih yang sudah overlapping itu bisa saling salaman antara akar pohon yang satu dengan pokok akar yang lain. Iya, Mas. Apa gambarannya? Sebenarnya asalkan kita bisa menjaga kondisinya, mau diletakkan di apapun, dimanapun pasti akan terserap. Hanya saja kita akan pisahkan antara TBM 1, TBM 2, TBM 3, TM muda, terus TM remaja sampai ke atas lagi. Iya Mas. Jadi
untuk TBM 1 tetap menjadi kunci adalah pelepahnya Pak Agus kan gitu. Ya, lebar jangkauannya seperti apa kan gitu. Nah, prinsip dasarnya kenapa pupuk yang kita taburkan itu selalu menjadi prioritas, menjadi faktor lain yang menjadi di prioritas karena pertama adalah harganya mahal Pak Agus. Jadi biaya pupuk untuk kondisi saat ini dengan harga pandemi saat ini udah mengalami kenaikan. Pasti harga saat ini kalau dikomposisikan dengan pemeliharaan normal, dengan pupuk yang normal itu pasti udah di atas 60% Pak dari biaya produksi kan gitu. Iya, Mas. Dan itulah yang harus dijaga kan gitu. Kemudian faktor lain Pak Agus, faktor lain tentang yang mempengaruhi distribusi yang akar tadi Pak Agus. Supaya kita mudah ininya itu pasti akan membedakan karena kan seperti yang kita sampaikan juga pupuk itu kan diserap dalam berbagai hal Pak Agus, ya kan? Ya biar kita kembalikan itu Pak. Pertama kan bisa memang aliran massa Pak Agus. Jadi kita taburkan ya ketika air itu bergerak kemana kan dibawa juga kan itu Pak Agus. Ya kemudian kan juga faktor karena difusi ya Pak Agus. Nah, terkena adanya perbedaan ini tekanan juga mempengaruhi dan yang ketiga kan intersepsi akar kan gitu. Jadi ketika pola itu silahkan ini bisa lebih optimal dan antara berbagai pupuk itu memiliki karakter yang juga yang berbeda penyerapannya kan gitu. Mas, gimana mau jelaskan apa lagi Mas? Ya ini maksud saya yang untuk TBM 1 kan gitu bagus. Ya menjadi kunci itu kan bagaimana kita menabur. Posisinya ketika kita pakai pola odrum, maka kita harus memperhatikan interval antara waktunya untuk efektivitas serapannya, Pak Gus. Iya, kan Mas gini, biar pertanyaan petani nggak bingung gini Mas. Kalau di lubang tanam, ya namanya di lubang tanam tahu tempatnya di situ. Pupuk RP itu yang 250 gram itu atau bisa sama dolomit. Ya, sama dolomit. Itu letaknya di lubang tanam itu Mas. Iya, itu memang sebenarnya aturan mainnya harus diberikan pada saat H+1 setelah lubang bagus. Iya. Dan itu sebaiknya memang harus 2 minggu sebelum itu harus diberikan. Hanya saat ini kan kepraktisan saat ini kan diberikan di lubang tanam kemudian nanti langsung dimasukkan ke dalam itu langsung ditanamkan sekalian kan gitu, nggak pakai interval kan karena efisiensi costing kan gitu. Mas kalau dolomit di bagian atas nggak apa-apa itu? Ya sebenarnya kan gini Pak Agus, kan filosofinya kita kembalikan ke dasarnya. Kenapa kok diletakin di dalam? Karena supaya kita kan memperbaiki pH tanah Pak Agus. Ya kalau diletakkan di atas kalau sudah terlanjur ya nggak apa-apa. Toh juga nanti kan ada tadi pola penyerapan akar itu yang aliran massa atau juga kena air terus masuk ke dalam juga nggak masalah kan gitu. Iya. Berarti itu tapi sebenarnya prinsipnya itu di dalam lubang akan jauh lebih baik kan gitu langsung bersentuhan kan itu Pak Gus. Ya, oke Mas, itu kan TBM 1 kita cerita. Yang kan TBM 0 Pak Gus istilahnya itu Pak. Masih TBM 0. Sekarang TBM 1 setelah umur 3 bulan kan dipupuk itu. Iya, kita kan pupuk urea Pak Gus kan gitu. Urea dulu, urea. Iya kan dia kalau umur 1 bulan kan urea kan untuk starter Pak Gus. Nggih. Iya, antara 100 sampai 150 gram kan gitu. Itu letaknya di mana? Nah, letaknya kan ini udah di piringan pohon bagus. Iya. Nah, jarak dari piringan pohon gitu kan kalau yang penting kan jangan sampai kan kena pangkal kan gitu. Iya. Nah, karena kan pola yang kita khawatirkan itu terjadi plasmolisis sama tanamannya. Nah, ya sebaiknya ada yang berdekatan karena kan lebar kalau kita pakai polybag yang diameternya 30 cm bagus. Ya berarti kan kita harus lepas dari 15 cm-nya Pak Gus. Iya, oke. Ya karena kan kita pakai jari-jarinya di luar jari-jarinya itu karena di polybag-nya kan padat kan Pak Gus. Iya. Nah berarti kita harus bergeser ya lebih dari 15 cm. Tapi kalau kita pakai polybag yang 40-50 berarti harus di atas 20 cm dari pangkalnya kan gitu Pak Gus. Itu urea colokan Mas. Habis itu apa? TSP kah? Ya, habis itu kan nanti kembali ke odrum lagi Pak Agus. 3 bulan kan udah kena dolomit kan gitu. Nah, dolomit ini sebenarnya kita memberikannya kan tujuan dolomit itu selain pH Pak, itu kan juga ngerangsang pertumbuhan akar. Jadi kita pancing akar itu keluar kan gitu Pak Agus. Ya, berarti kan kita mulai odrum dolomitnya taruh di mana itu Mas? Ya, kalau pakai odrum jadi
dia poket terluar. Jadi kalau piringan pohonnya itu udah lebarnya udah 50 sampai 75 cm Pak Gus. Ya. Berarti titik terluarnya 50 cm keluar kan gitu, sampai 75 cm. Kenapa nggak boleh lebih dari 75 cm? Karena ya gulmanya banyak nanti bersaing kan gitu Pak Gus. Jadi intinya dolomit diletakkan titik terluar sehingga harapannya nanti ada penyerapan akar yang dilakukan intersepsi, akhirnya akar itu mengembang kemana-mana Pak Gus kan gitu. Ya, habis dolomit terus TSP. Nah, TSP kan juga sama Pak Gus, agak lebih ke dalam. Jadi lebih ke dalam. Tidak terluar, tapi kan selisihnya Pak Gus. Ini kan harus mengontrol kan selisihnya harus dua minggu kan gitu. 2 minggu. Untuk mencari optimalnya penyerapan haranya kan gitu. Betul. Terus habis itu KCL. Ya, kalau KCL sama urea ini kan berarti kalau ureanya kan tadi kan juga sama Pak, ketika 20-50 yang penting antara kisaran 50 sampai 75 kan. Iya. Yang seperti itu kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi titik terdalamnya nanti kan KCL-nya bagus. Titik terdalamnya KCL. Itu seperti itu. Tapi titik terdalam katanya boron, Mas. Enggak, maksudnya yang kan pupuk makro bagus kan. Ini kan kita belum beralih ke ini bagus. Iya, ini kan sekaligus Mas. Mikirnya kan bagus nih, semangat kali kalau udah ini. Oh iya, namanya ahli baru Mas. Jadi seperti itu bagus supaya kita juga nggak salah mempersepsikan kan bagus. Iya. Mas itu berarti udah clear apa? Nah, terus ini kan Pak, kalau majemuk tadi, ini kan belum bagus. Iya, terus. Nah, kalau majemuk silahkan. Yang penting antara dolomit sama NPK itu ada interval waktu. Oh, kuncinya pertanyaan ini selalu muncul Pak. Iya. Selalu muncul dan muncul terus itu. Pak, kalau pupuknya saya campur, itu seperti apa Pak? Sekalian aja katanya gitu. Iya. Nah, ini kan berbeda. Jadi kalau yang mau nyampur itu kan mau ngejar cepat bagus. Kalau ngejar kecepatan itu ya silakan kalau ngejar kecepatan. Tapi kalau ngejar efektivitas itu akan jauh lebih baik kalau kasih interval waktu. Iya, saya selalu gitu jawabnya juga, jangan dicampur. Ya ini kan pupuk itu cuma mau merampungkan administrasi atau mencari efektivitasnya kan gitu bagus. Iya. Ini juga harus menjadi catatan bagus kan itu. Mas, sudah clear TBM 1. Kalau bedanya sama TBM 2 apa coba? Nah, TBM 2 itu kan seyogyanya kan lebar piringannya kan udah panjang bagus. Kalau tadi antara 0 sampai 1 meter, sekarang udah berlebih sampai 150 cm bagus lebarannya. Tapi polanya sama, tapi dolomitnya kita pancing ke titik ke 150 cm. Jadi polanya kita bergerak antara, kalau yang tadi itu bergeraknya antara 50 sampai 75, ya sekarang bergeraknya kita antara 75 sampai ke 125 kan gitu bagus. Iya, Mas. Jadi ada 50 cm kan gitu lebar taburnya kan itu. Yang terluar dolomit kuncinya. Tetap dengan pola yang relatif sama kan gitu bagus. Iya. Kalau TBM 3 Mas. Nah, kalau TBM 3 ini kan lebar piringan udah 2 meter bagus. Oh gitu. Nah jadi nanti bergeraknya kalau tadi antara 0,75 sampai 125, yang ini nanti bergerak kan bagus antara 125 sampai ke 150 cm atau 175 kan gitu. Iya. Mas, itu tadi cari pangkal pohon itu untuk pupuk makronya. Iya. Nah, kalau untuk pupuk mikroboron ini juga sama bagus. Kemarin kejadian ini netizen. Jadi saya sudah ngikuti saran Pak Agus dan Pak Muhayan. Saya berikan di pelepah katanya. Pak, pelepah tapi kok menimbulkan kematian. Loh, kan saya kaget Pak, mohon dikirimkan. Iya Pak, saya letakkan di titik tumbuhnya. Ya wajar kalau mati kan gitu. Ya, kan saya sampaikan itu ya di pangkal pelepah bagian bawah kan gitu bagus. Iya. Nah itu kalau kondisinya mudah tercuci memang di areal itu bagus. Lebih efektif mana? Ya kalau memang lebih efektif ya kita jarak 10 sampai 20 cm dari pangkal pohon terus dicangkulkan ada 2 atau 3 titik kan gitu bagus. Iya. Itu jauh lebih baik kan itu. Mas, terus lagi tadi kan pokoknya kalau menggunakan pupuk majemuk, dolomit terluarnya NPK-nya di dalamnya, ya kan gitu. Iya bagus. Ya. Itu tadi terus sampean kalau membagi udah TBM selesai lah tadi TBM 1 2 3. Iya. Kalau tanaman muda gimana, Mas? Nah, ini kan kalau udah tanaman muda itu yang paling dilihat adalah overlapping tanaman bagus. Nah, sebaiknya kalau pola kita bukan berdasarkan lagi prioritas adalah jarak dari pangkal kan gitu bagus. Tapi mana tingkat kelembabannya yang tinggi kan itu. Jadi kita juga ada Pak riset PPKS itu bagus.
di mana titik kelembapan yang tertinggi untuk bisa diserap pupuk bagus. Iya, iya. Ternyata tidak berada pada piringan pohon, karena justru di piringan pohon itu kadar airnya yang paling rendah bagus. Iya, iya. Ya, kalau ini caranya diaplikasi dengan cara di poket bagus. Ya. Ya, tapi kalau nggak di poket ditabur tetap mengikuti pola yang sama, lebar piringan jauhnya seperti apa, mengikuti pola seperti itu. Jadi kalau TM ini kan lebarnya kan piringan udah sekitar 2,5 meter kan gitu bagus. Iya, betul Mas. Nah, jadi polanya ya tetap titik terluarnya tetap dolomit kan gitu Pak, mengarah ke SP, terus urea, terus KCl kan seperti itu bagus. Iya. Nah, tetapi mau diletakkan dimanapun, tapi kita kan ingat Pak Agus, tadi si akar tersier sama kuarter itu berada di antara yang paling banyak, itu antara titik yang saya sampaikan di awal tadi. Iya. Antara 0,5 sampai 1,5 kan bagus. Iya, betul. Ya, itulah akar tersier sama kuarter tadi. Ya. Itu silakan seperti itu, hanya saja ya antagonistik antara pupuk kalium dengan Mg itu tetap diperhatikan semuanya. Iya. Kan gitu. Supaya serapannya menjadi lebih optimal kan gitu. Yang terakhir Mas, yang tanaman tua. Kemudian Pak Agus, ini tadi belum selesai Pak Agus. Oh iya. Kemudian kalau seumpamanya kita punya rezeki biaya lebih, maka sebaiknya pupuk yang terbaik untuk efektivitas serapannya itu dapat dilakukan dengan cara di pocket Pak Agus. Oh iya. Tadi pocket mencarikan titik kelembapan yang tertinggi di mana itu bisa dilakukan. Pertama bisa antar ininya di piringan terluarnya Pak Agus, piringan terluar, atau piringan terluar mengarah ke gawangan mati Pak Agus. Di bawah itu. Iya. Itu di arah gawangan matinya yang tumpukan pelepah itulah yang paling baik sebenarnya, karena itu tingkat kadar air, tingkat airnya Pak, air tersedianya bisa lebih dari 11%-an kan gitu. Jadi itu kan jauh lebih baik kan gitu, dibandingkan dengan yang 6% yang berada di piringan pohon kan gitu. Mas Imo, ini itu kan ceritanya mempoket. Iya. Sampean kan punya itu alat itu yang untuk bikin lubangnya itu. Apa namanya itu Mas? Oh iya, kalau di PPKS ada namanya vertihole Pak Agus. Oh, vertihole. Nah, itu jauh lebih mudah, lebih praktis kan gitu untuk memberikan aplikasi itu. Iya. Bisa dilakukan ya beberapa titik. Yang penting intinya satu lubang adalah tidak lebih dari 500 gram kan gitu. Mas itu kemarin udah dijawab belum? Aku udah banyak mau beli 10 itu loh Mas. Oh iya, untuk spare part dan ini ya Pak Agus. Iya, itu banyak. Ya, kita akan carikan Pak Agus. Memang ada spare partnya kan gitu. Ya, memang banyak yang telepon ke saya Mas itu untuk vertihole ya. Ya, ini sudah banyak juga Pak yang sudah order, jadi tinggal proses pengirimannya juga kan gitu. Iya, ini kalau dengar video ini nanti juga ini loh Mas. Apa namanya? Bisa. Iya, apa namanya itu yang pesen. Nah, kemudian yang terakhir Mas, yang tanaman tua gimana pupuknya? Jadi kalau tanaman tua, kalau areal kita memang, ya ini kan pupuk tanaman tua itu dapat dilakukan dengan beberapa hal bagus. Iya. Ya bisa dilakukan seperti tanaman remaja tadi juga, muda tadi juga nggak ada masalah melakukannya. Tapi kalau sekarang ini kan sudah ada mekanisasi juga. Kalau gulmanya, kalau bedanya muda sama tanaman tua ini kan kondisi gulma di tanaman tua ini kan relatif terjaga Pak Agus. Iya. Jadi bisa dilakukan inovasi, dilakukan pemupukan berbagai macam malahan kan gitu. Ya bisa dilakukan dengan mekanis pun juga bisa dilakukan kan gitu. Oh iya. Terus itu Mas, ini udah selesai kan Mas, meletakkan pupuk itu di mana? Tahu, tapi kan ada juga pupuk daun Mas, letaknya di daun gimana itu? Oh iya, hanya saja kan gini bagus. Pupuk daun itu konsentrasinya harus lebih kecil bagus. Iya. Kadar N-nya, jadi kadar seperti halnya ya kan ada juga spesifikasinya. Kalau kadar konsentrasinya terlalu tinggi, nanti khawatirnya kan menyiapkan plasmolisisnya itu. Sama ini bahasanya bagus, karena ada yang menganggap bahwasanya Pak ini kan kurang mantap kalau konsentrasinya tinggi. Lah nanti kalau sudah konsentrasinya tinggi kan bisa menyebabkan kelayuan pada tanaman kan gitu bagus. Iya. Mas Imo, pertanyaan terakhir. Ya. Ini masalah pupuk memupuk ini sebelah saya ada Mas Dika. Iya. Iya Pak. Ini moderator kita ini bagus. Oh ya top ya lo Mas ya. Yang anak muda generasinya ini Pak. Iya. Mas itu gini. Dia mau tanya kalau masalah memupuk ini ada yang ditanyakan. Ya. Bagaimana memupuk hati pada pasangannya Mas? Ya itu tanyaannya. Gimana itu?
Ketawa dia Mas Ya, Dika ini. kalau kan gambarannya gini Pak Agus, kalau coba kita ini Pak, Ah. kebun kelapa sawit para kebun aja kita rawat dan kita jaga Pak Agus. Woi. Apalagi kebun cinta di hatinya kan gitu. Pak. Aduh, udah. Iya kan Pak Agus? Iya, itulah manjur Mas. Kebun tetangga, kebun teman-teman aja kita jaga Pak, kita rawat, kita pupuknya. Apalagi kebun cinta di hatinya kan gitu. Iya, gimana Mas Dika komen ini loh? Cocok, Pak. Wah, udah dijawab juga kan Mas. Nah, memang memupuk itu penting Mas. Ya kan gitu. Iya Pak, betul Pak Agus. Oke, terima kasih Mas Imo. Iya bagus ya. Untuk sore Semoga ini. bermanfaat. Tapi pada prinsipnya tujuan kita menyampaikan ini Pak Agus, interval jarak tujuan itu. Tapi prinsip semuanya itu semua harus dilakukan betul-betul dengan pengawasan kita yang punya kebun Pak Agus. Oh iya. Jangan sampai kita nanti khawatir saya Pak, kita terlalu banyak berteori, terakhir pupuknya juga lupa kan gitu Pak Agus. Iya, betul. Jadi Oke. kita harus rajin selalu mengkontrol kondisi kebun kita, karena mau bagaimanapun pemeliharaan terbaik, pupuk yang terbaik kan gitu Pak Gus. Iya. Itu adalah telapak kaki yang punya kebun ya Pak Gus. Iya. Oke, terima kasih Mas Imo. Ya Pak Agus. Selamat semoga sore. bermanfaat Iya. untuk para netizen semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.